Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Brendo. Kita kembali lagi nih berbincang seputar dengan kesiapan dalam menghadapi Nataru. Kita kembali mungkin ke Pak Ngatimin kembali Pak. Di tahun 2024 ini tentunya Nataru memang sangat dinantikan. Memang sebenarnya Nataru ini sangat dinantikan Pak karena dia panjang ya liburannya gitu ya Pak ya. Tapi kalau di tahun 2024 ini kira-kira apa Pak hal menarik yang membedakan dengan tahun sebelumnya Pak? Tahun ini dibanding tahun lalu memang liburannya lebih panjang karena hampir 2 minggu ya itu liburan satu. Yang kedua atas anjuran pemerintah tadi harus menurunkan harga tiket. Ya. Itu nggak terjadi di tahun kemarin. Iya betul. Kalau tahun kemarin justru Meningkat, di ya? akhir itu malah ada namanya tuslah. Nah tahun ini tuslah tidak diadakan bahkan penurunan di harga tiket. Dan penurunan harga tiket ini kita tanggung rame-rame, tidak melulu hanya di maskapai. Jadi kami di pengelola bandara pun diminta untuk menurunkan dan kami sudah turunkan yang dari sampai 50%. Begitu juga di saudara kita Pertamina juga sama, cuman untuk Bengkulu memang kemarin tidak masuk ya karena ada 19 bandara yang hanya boleh menurunkan harga afturnya dan Bengkulu tidak termasuk. Namun demikian berpengaruh karena di Cengkareng kan sudah diturunkan jadi harganya bisa itu. Dan kedua juga ketika maskapai sendiri track mereka kan masing-masing ya beda-beda di antara maskapai dan itu yang membedakan antara Nataru tahun ini dengan tahun kemarin. Iya, baik. Mungkin kita kembali ke pihak maskapainya ya, Pak Bobi. Untuk kesiapan kru mungkin Pak, itu seperti apa Pak? Mungkin yang dilakukan dari pihak maskapai penerbangan sendiri selama periode Nataru ini Pak? Ya, kalau terkait dengan persiapan kru, memang ini juga menjadi peran penting ya dalam kelancaran operasional penerbangan. Dan sedikit cerita kalau di kita itu di internal Garuda Group, ada unit tersendiri tentunya Mbak yang mengatur terkait dengan kru yang akan terbang atau akan ikut dalam penerbangan, suatu penerbangan. Nah, semuanya sudah terplanning dengan baik, tidak perlu dikhawatirkan baik dari sisi pilot ataupun air crew-nya. Kita sampai dengan nanti di tahun baru sudah terplanning dengan baik dan tidak ada kekurangan. Dan kita pastikan bahwa kru kita juga tidak over terbang gitu ya misalnya, karena itu juga berpengaruh Mbak kesiapan dan misalnya jam terbang yang udah terlalu berlebih itu akan mempengaruhi layanannya misalnya di pesawat. Bahkan tadi delay juga ya salah satunya itu ya? Mungkin delay tidak. Tadi delay kalau ketika tadi tidak ada maintain di awal gitu ya refresh-nya. Tapi ketika memang sudah di penerbangan, jam terbang kru tersebut di satu hari ini misalnya sudah lebih dari berapa belas jam, tentunya itu akan mempengaruhi konsep layanannya gitu ya. Betul. Layanan pada saat terbang nanti akan mempengaruhi dan kita sudah mempertimbangkan itu Mbak. Jadi semua kru kita sudah siap dan jam terbangnya masih sesuai dengan ketentuan yang kita anggap bisa memberikan servis yang bagus pada saat di udara seperti itu Mbak. Ya memang pelayanan memang sangat penting ya Pak ya dalam penerbangan ini. Kalau dari pihak Garuda sendiri itu pelayanan seperti apa Pak nanti konsep yang akan diberikan kepada masyarakat nih Pak? Ya seperti yang masyarakat sudah ketahui gitu ya, kita di Garuda kan sering kalau misalnya ngelihatnya full service airline gitu ya. Memang konsep layanannya kita pertimbangkan dari hal kecil misalnya. Bahkan kalau misalnya para penumpang Garuda tentu sudah tahu bahwa kita selama penerbangan juga mendapatkan layanan meals gitu ya, layanan makanan dan minuman selama penerbangan. Itu adalah benefit yang didapatkan ketika naik Garuda. Tapi di luar dari itu kita juga banyak Mbak layanan-layanan yang bisa memberikan pengalaman yang memuaskan gitu ya, pengalaman yang memuaskan kepada customer. Itu tadi dari sisi air crew-nya, dari sisi makanan. Kemudian kita juga memberikan layanan EVOD ataupun layar entertainment gitu ya. Sekarang kita justru sekarang sedang berkembang untuk
IV namanya, internet pada saat flight entertainment. Jadi dengan gadget kita sendiri pada saat di penerbangan kita bisa akses entertainment yang ada di pesawat Garuda. Nanti tinggal terkoneksi di jaringan yang sudah tersedia di masing-masing seat gitu ya, kita bisa mengakses hiburan-hiburan selama penerbangan. Ada musiknya, ada filmnya, ada dokumentari gitu ya, ada jenis hiburan lainnya. Tentunya itu yang kita siapkan, kita selalu concern untuk berikan demi mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan daripada customer kita Garuda Indonesia, Pak. Biar nggak boring ya Pak selama Biar nggak penerbangan. boring. Apalagi kalau penerbangan jangka panjang itu, jarak panjang itu sangat penting ya gitu ya untuk apa ya namanya, menghibur selama penerbangan, jadi tidak bosan gitu ya. Kita juga siapin majalah-majalah kalau mau baca misalnya gitu. Jadi banyak, Mbak. Jadi aspek-aspek layanan itu tetap kita pertimbangkan secara detail, Mbak. Iya baik. Garuda sendiri kalau selama Nataru ini ada promo-promonya nggak Pak? Karena biasanya masyarakat ini mencari promo Pak. Betul. Jadi sebenarnya Garuda khususnya di Bengkulu gitu ya, memberikan promo nggak hanya di Nataru sebenarnya, Mbak. Di luar Nataru pun kita selalu memberikan harga yang affordable lah ya gitu untuk masyarakat kita. Cuman yang perlu saya sampaikan mungkin juga sedikit edukasi buat penumpang kita. Kalau melihat tipikal market kita kan kalau di Bengkulu ini masih sering 1 atau 2 hari lagi melakukan perjalanan baru beli tiket. Justru kan sebenarnya kalau secara ekonominya semakin sedikit seat yang tersedia maka harga akan semakin meningkat. Gitu. Jadi saya pengen mengajak sebenarnya para pemirsa TVRI Bengkulu khususnya untuk bagaimana kita mempersiapkan rencana perjalanan kita itu jauh-jauh hari aja gitu. Karena Garuda itu memberikan banyak sekali gitu harga-harga yang bahkan nggak pun potongan harga seperti Nataru ini kita harganya relatif sama Mbak dengan harga itu gitu. Jadi bisa didapatkan sepanjang tahun tapi dengan konsep tadi kita sudah merencanakan perjalanan kita jauh hari gitu ya. Karena kalau semakin dekat tadi konsep ekonominya akan harga semakin meningkat karena seatnya juga semakin terbatas gitu. Jadi kita mengajak masyarakat khususnya pemirsa TVRI Bengkulu untuk mempersiapkan rencana perjalanan jauh-jauh hari sehingga harganya juga sangat bagus dan tidak dalam tanda petik mahal gitu lah ya Pak. Karena permintaannya semakin banyak ya Pak, menjelang hari kan semakin banyak, maka harganya juga semakin meningkat gitu ya. Oke, baik Bapak, kita akan jeda kembali, istirahat kembali nih Bapak, kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Pondok.